seal oli ya. Terus yang ini sobek nih, ini seal debu. Jadi ini karena sobek, terus debunya tuh masuk bro. Kalau dibiarin tuh bakal ngegores ini apa namanya asnya ya. Ini alhamdulillah asnya masih aman ya, belum sampai baret. Jadi ini penanganan dini aja sih sebenarnya sih. Ini kita ganti seal debunya aja biar hemat gitu ya. Jadi kalau kita biarin aja tuh bisa-bisa asnya ikut kena ya. Jadi ini penanganan paling dini yaitu ganti seal debunya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Julian Motovlog. Di kesempatan pagi hari ini masih mendung sekali mas brother. Dan ini kali ini gue bakal bahas sebuah ini. Gue bakal bahas penggantian ini seal debu pada shockbreaker all new ini ya CBR. Karena motor gue udah bunyi. Ini kalau jalan-jalan basah kayak gini, kalau di rem tuh bagian shockbreaker bunyi cit gitu ya. Kalau emang posisi shockbreakernya basah sedikit ya, atau habis dicuci atau habis kena hujan tuh pasti kalau ada polisi tidur atau jalan yang jelek itu kan otomatis shocknya main ya, ngeredam gitu ya. Dan karena shocknya udah jelek, sealnya udah jelek, yang bagian atas itu pasti bikin bunyi ya kotorannya, soalnya masuk ke dalam shock. Jadi kalau dia kena basah dikit, shocknya langsung bunyi gitu ya. Dan di kesempatan video kali ini gue bakal ngasih tutorialnya gimana gantinya, dan gue beli spare part di mana dan linknya di mana, karena gue beli di Shopee partnya ya. Oke, untuk videonya langsung aja disimak terus bro. Cus. 2000 years later. Di kesempatan kali ini gue bakal bahas penggantian seal shock depan punya CBR. Ini udah gue pedok, udah gue angkat roda depan, dan ini dia udah gue copot juga, yang satu udah gue pasang sealnya. Dan di sini ini ya full total dibongkar bagian stang. Jadi ini buat kalian yang apa namanya CBR-nya bunyi ya, kalau buat ngesok di bagian sini nih bunyi cit gitu ya. Ini bisa jadi seal ininya udah rusak. Itu ya udah rusak parah ya, bagian belakang tuh yang bikin bunyi. Ini kalau diterusin bisa berakibat fatal bro. Nanti bisa-bisa olinya bocor, terus ini asnya kena ya. Ini lumayan mahal, sekitar 500 ribuan untuk asnya saja. Jadi kita penanganan dini ya, sebelum kejadian itunya bocor sealnya nih. Ini namanya seal ini ya, seal debu atau seal shock depan. Ini kan ada dua nih di dalam, yang satu di sini dan yang satunya di dalam sini. Dan yang di dalam sini ini bagian seal debu, seal oli ya. Terus yang ini sobek nih, ini seal debu. Jadi ini karena sobek, terus debunya tuh masuk bro. Kalau dibiarin tuh bakal ngegores ini apa namanya asnya ya. Ini alhamdulillah asnya masih aman ya, belum sampai baret. Jadi ini penanganan dini aja sih sebenarnya sih. Ini kita ganti seal debunya aja biar hemat gitu ya. Jadi kalau kita biarin aja tuh bisa-bisa asnya ikut kena ya. Jadi ini penanganan paling dini yaitu ganti seal debunya. Ini kalau ganti original untuk sealnya ya, satu set yang oli sama yang debu tuh sekitar 88.000 untuk bagian sebelah saja. Jadi kalau untuk shock 2 depan ya, jadi kali 2 aja tuh. Terus karena gua berhubung lihat ini belum rembes ya, jadi ini yang dalam tuh nggak gua ganti. Terus kita ganti yang bagian seal debunya aja yang udah sobek nih. Kita langsung copot. Nah ini dia udah kecopot bagian kirinya ya bro. Ini udah kecopot dan ini kondisinya kayak gini nih. Ini sealnya udah parah ya nih. Seal debunya udah sobek kayak gini, dan ini itu udah nggak bisa nyaring debunya lagi coy. Jadi kalau dibasah sedikit, kondisi habis dicuci gitu ya, habis dicuci terus gua mainin shock atau kalau lagi jalan tuh pasti bunyi cit gitu, yang cit ya.
Jadi risih banget coy. Jadi karena bunyi decit itu karena kotor. Ini debunya udah nggak bisa kesaring, terus kena air. Jadi ya gitu bunyi ya, dicit gitu. Kalau posisi motor ini basah bagian shocknya, ya habis dicuci atau habis kena hujan tuh pasti bunyi bagian shock breakernya. Kalau lagi ngesok cicit gitu, berarti itu udah indikasi ya, seal shocknya udah sobek bagian luar ya. Bagian seal ini, seal apa namanya, seal debu ya, seal debunya udah nggak bisa nyaring debunya lagi. Terus kalau udah parah biasanya tuh masuk ke dalam debunya, terus bikin asnya baret. Ini asnya di 500 ribuan cuy, lumayan. Oke, habis ini langsung gua congkel aja nih ya bagian sini hasilnya. Kita copot, cekidot. Oke, sini udah kecopot dan ini dia habis dilihat kondisinya tuh di parah nih coy. Ini parah. Jadi ini debu pasti masuk ke dalam nih. Masuk ke dalam terus masuk ke sini yang paling bahaya nih. Nih. Ke seal utama ya, seal utama atau seal oli. Ini jadi banyak karat juga nih pasti nih. Ini harus wajib dibersihin ntar biar bersih lagi. Ini alhamdulillah belum sampai baret, belum sampai bocor coy. Ini kalau udah parah, udah baret, ini udah ada berabe nih urusan. Soalnya ini pasti jajan besar nih, ganti as, ganti seal ya, itu bisa sampai 700 ribuan coy untuk orinya ya, as ori sama seal ori. Jadi kita penanganan lebih dini ya, ini kita langsung bersihin aja nih. Ini permukaannya tuh udah kemasukan air karena seal debunya udah rusak tadi ya. Kita langsung bersihin dulu, habis itu kita pasang ya. Oke, siap. Nah, oke, udah dibersihin ya. Ini yang diganti cuma seal yang luar aja, yang dalam ini nggak kita ganti karena ini belum bocor ya coy. Untuk bagi kalian yang mau ganti juga silahkan, biar nggak kerja 2 kali ya. Tapi karena gua iseng ya, seneng bongkar sendiri, jadi gua melihat kondisi seperti ini ya, atau alias ini seal dalam belum rusak, jadi belum gua ganti coy. Jadi ini yang gua ganti yang bagian luar aja. Tapi bagi kalian yang tanggung gitu ya, takut tanggung, bisa langsung diganti dua-duanya biar lebih nggak kerja 2 kali ya, biar nanti nggak makan biaya banyak. Jadi ini kita langsung pasang aja untuk bagian seal ini. Oke, kita masangnya tinggal dimasukin dari atas ke sini ya, seret. Oke, kita langsung pasang aja. Oke, sini udah gua pasang cuy. Ini tinggal harus lurus ya, ini harus rapat. Posisinya harus rapat. Oke, mantap. Keduanya udah gua pasang ya, udah kita pasang. Kita tinggal masang ke motornya. Ini yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan. Oke, langsung aja cekidot kita pasang.